Halo, welcome back to my channel. Saya Muslim. Di sini saya akan membagikan tips dan trik mengenai soal P3K ya teman-teman ya. Tentunya untuk penata layanan operasional ya. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe agar tidak ketinggalan tentang pembahasan soal ya. Saya doakan yang sudah subscribe dimudahkan, dilancarkan, dan lulus tahun ini 2025. Amin. Allahumma amin. Soal yang pertama, ada perubahan peraturan yang berdampak pada prosedur layanan. Aksi nyata mana yang paling memberi dampak? A. Mempelajari dengan seksama perubahan peraturan tersebut. B. Mengadakan sosialisasi internal agar seluruh staf paham. C. Membuat revisi SOP sesuai aturan baru. D. Menyusun daftar fakta untuk membantu masyarakat beradaptasi. E. Memasang pengumuman di tempat layanan dan media sosial. Teman-teman ya, di sini kita membahas tentang aksi nyata ya. Aksi nyata mana yang paling memberi dampak ya teman-teman ya, berdampak pada prosedur layanan. Nah, langsung saja kita bahas opsi yang A, mempelajari dengan seksama perubahan peraturan tersebut. Mempelajari dengan seksama perubahan peraturan tersebut ini tidak termasuk aksi nyata ya teman-teman ya, kita skip saja untuk opsi yang A. Untuk opsi yang B, mengadakan sosialisasi internal agar seluruh staf paham. Di sini ada sosialisasi internal, ini tidak efektif ya teman-teman ya, tidak sesuai dengan pertanyaannya ya, jadi skip saja untuk opsi yang B. Untuk opsi yang C, membuat revisi SOP sesuai aturan baru. Nah, ini nyambung ya teman-teman ya, kita membuat revisi SOP sesuai aturan baru, ini sesuai dengan berdampak pada prosedur layanan ya teman-teman, sesuai dengan aksi nyata. Ini bagus sekali untuk opsi yang C. Untuk opsi yang D, menyusun daftar FAQ ya untuk membantu masyarakat beradaptasi. Nah, di sini menyusun daftar ya untuk membantu masyarakat beradaptasi. Jadi tidak ada aksi nyata ya teman-teman, tidak berdampak pada prosedur layanan ya, skip saja untuk opsi yang D. Untuk opsi yang E, memasang pengumuman di tempat layanan dan media sosial. Di sini memasang pengumuman tempat layanan dan media sosial ini tidak termasuk berdampak pada prosedur layanan ya teman-teman, ini tidak termasuk aksi nyata ya, yang tidak memberi dampak ya. Jadi opsi yang E kita skip saja, jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C. Soal yang kedua, Anda ingin meningkatkan citra layanan publik, program apa yang paling efektif? A. Mengadakan pelatihan rutin tentang etika pelayanan publik. B. Membuat kampanye layanan ramah dan cepat kepada masyarakat. C. Meluncurkan kotak saran digital untuk menampung masukan. D. Mengadakan lomba inovasi pelayanan di internal staff. E. Memperbaiki tampilan ruang pelayanan agar lebih nyaman. Oke ya teman-teman, di sini yang di pertanyaannya itu adalah Anda ingin meningkatkan ya citra layanan publik, program apa yang paling efektif ya teman-teman ya, yang paling efektif. Jadi untuk kita bahas opsi yang A, mengadakan pelatihan rutin tentang etika pelayanan publik, mengadakan pelatihan ya teman-teman ya, mengadakan pelatihan rutin ini kurang efektif ya teman-teman ya, kurang meningkatkan ya, kita skip saja untuk opsi yang A. Untuk yang B, membuat kampanye layanan ramah dan cepat kepada masyarakat. Ini membuat kampanye ya, membuat kampanye layanan ramah dan cepat kepada masyarakat, ini bagus untuk opsi yang B. Untuk opsi yang C, meluncurkan kotak saran digital untuk menampung masukan. Nah, ini untuk meluncurkan kotak saran digital untuk menampung masukan, ini bagus ya teman-teman ya. Untuk opsi yang D, mengadakan lomba inovasi pelayanan di internal staff ya, hanya mengadakan lomba ya, kita skip saja untuk opsi yang D. Untuk opsi yang E, memperbaiki tampilan ruang pelayanan agar lebih nyaman, hanya memperbaiki saja tampilan ruangan ya teman-teman ya, tidak meningkatkan citra layanan publik, kita skip saja untuk opsi yang E. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C. Soal ketiga, tim Anda diminta mendukung acara pelayanan publik di luar kantor. Apa strategi terbaik? A. Menyusun tim kerja yang seimbang antara pengalaman dan keahlian. B. Menyiapkan logistik dan peralatan yang memadai sebelum acara.
C. Mengadakan briefing khusus untuk memastikan semua memahami peran. D. Melakukan survei lokasi lebih awal untuk meminimalkan risiko. E. Menyediakan layanan yang sama baiknya seperti di kantor agar kepuasan terjaga. Jadi di sini tim Anda ya teman-teman yang diminta mendukung acara pelayanan publik di luar kantor. Strategi yang terbaik apa yang harus dilakukan? A. Menyusun tim kerja yang seimbang antara pengalaman dan keahlian. Ini bagus juga ya teman-teman ya untuk opsi yang A. Untuk opsi yang B, menyiapkan logistik dan peralatan yang memadai sebelum acara. Bagus. C. Mengadakan briefing khusus untuk memastikan semua memahami peran. D. Melakukan survei lokasi lebih awal untuk minimalkan resiko. Ini melakukan survei lokasi ya teman-teman ya. Padahal di sini hanya diminta apa? Mendukung acara pelayanan publik di kantor ya. Kita skip saja untuk opsi yang D. Untuk opsi yang E, menyediakan layanan yang sama baiknya seperti di kantor agar kepuasan terjaga. Jadi di sini diminta mendukung ya teman-teman ya. Strategi yang terbaik adalah yang menyediakan layanan yang sama baiknya seperti di kantor agar kepuasan terjaga. Jadi opsi yang paling benar adalah opsi yang E. Soal keempat, ada masukan dari masyarakat bahwa waktu tunggu layanan cukup lama. Apa prioritas Anda? A. Melakukan survei langsung pada pengguna layanan untuk mendapat data akurat. B. Memetakan alur layanan untuk melihat titik-titik rawan keterlambatan. C. Memberikan pelatihan manajemen waktu bagi staf layanan. D. Menambah loket pelayanan pada jam-jam sibuk. E. Mengembangkan sistem antrian online untuk mengurangi waktu tunggu. Oke teman-teman ya, di sini apa yang harus dilakukan ya ketika kita mendapat masukan dari masyarakat waktu tunggu layanan cukup lama ya. Langsung saja untuk opsi yang A, melakukan survei langsung pada pengguna layanan untuk mendapatkan data akurat. B. Memetakan alur layanan untuk melihat titik-titik rawan keterlambatan. Ini bagus sekali ya teman-teman ya untuk opsi yang B. Langsung saja untuk opsi yang C, memberikan pelatihan manajemen waktu bagi staf layanan. Ini memberikan pelatihan bagus ya teman-teman ya. Untuk opsi yang D, menambah loket pelayanan pada jam-jam sibuk. Ini skip saja teman-teman, menambah loket, kita skip saja. Untuk opsi yang E, mengembangkan sistem antrian online, mengurangi waktu tunggu. Sama saja ya teman-teman ya, tunggu ya. Jadi ini yang dibahas adalah waktu tunggu layanan ya teman-teman ya. Kita skip saja untuk opsi yang E. Untuk jawaban yang paling tepat adalah B. Soal kelima, Anda ingin meningkatkan efisiensi layanan selama ini masih manual. Langkah apa yang paling tepat? Di sini dikatakan bahwa meningkatkan efisiensi layanan yang selama ini masih manual ya teman-teman ya. Apa yang harus dilakukan? A. Mengkaji ulang semua prosedur untuk melihat bagian yang bisa diotomatisasi. B. Mengajukan pengadaan sistem layanan digital. C. Memberikan pelatihan teknologi bagi seluruh staf. D. Membuat proyek percontohan digitalisasi untuk melihat efektivitasnya. E. Berkoordinasi dengan bagian IT untuk dukungan teknis penuh. Di sini untuk langsung saja ya teman-teman ya. Untuk opsi A, mengkaji ulang semua prosedur untuk melihat bagian yang bisa diotomatisasi. Di sini adalah mengkaji ulang ya teman-teman, lama ya nanti ya. Kita skip saja untuk opsi yang A. Untuk opsi yang B, mengadakan pengadaan sistem layanan digital. Mengajukan ya teman-teman ya. Baru mengajukan bukan meningkatkan ya. Jadi opsi yang B kita skip saja. Untuk opsi yang C, memberikan pelatihan teknologi bagi seluruh staf. Ini bagus ya teman-teman ya untuk opsi yang C. Untuk yang D, membuat proyek percontohan digitalisasi untuk melihat efektivitasnya. Membuat proyek percontohan. Bagus ya teman-teman ya untuk opsi yang D. Untuk yang E, berkoordinasi dengan bagian IT untuk dukungan teknis penuh. Ini hanya dukungan teknis ya teman-teman ya. Jawaban paling tepat adalah opsi yang D ya teman-teman. Membuat proyek percontohan digitalisasi untuk melihat efektivitasnya ya. Soal ke-6, salah satu staf menunjukkan kinerja menurun karena masalah pribadi. Apa yang paling bijak Anda lakukan? A. Memberikan kesempatan untuk berbicara secara pribadi agar bisa memahami masalahnya. B. Menawarkan cuti sementara jika diperlukan untuk pemulihan mental. C. Mengatur beban kerja yang lebih ringan sementara waktu. D. Memberikan dukungan moral dan motivasi agar tetap semangat. E. Menyediakan akses konsultasi atau pendampingan profesional jika memungkinkan. Jadi di sini salah satu staf ya teman-teman yang menunjukkan kinerja
menurun karena masalah pribadi. Apa yang paling bijak Anda lakukan ya? A. Memberikan kesempatan untuk berbicara secara pribadi agar bisa memahami masalahnya. Bagus ya teman-teman untuk opsi yang A. Untuk yang B, menawarkan cuti sementara. Jangan ya teman-teman ya, kita skip saja untuk opsi yang B. Untuk opsi yang C, mengatur beban kerja yang lebih ringan sementara waktu. Kita skip saja untuk opsi yang C. Untuk opsi yang D, memberikan dukungan moral dan motivasi agar tetap semangat. Bagus ya teman-teman ya untuk opsi yang D. Untuk opsi yang E, menyediakan akses konsultasi atau pendampingan profesional jika memungkinkan ya teman-teman ya. Ini opsi E juga bagus sekali karena menyediakan akses konsultasi ya. Jadi opsi yang paling tepat adalah opsi yang D. Soal ketujuh, Anda memperhatikan bahwa ada lonjakan jumlah permintaan layanan dalam sebulan terakhir. Apa langkah terbaik yang Anda lakukan untuk menjaga kualitas layanan? A. Menyusun jadwal kerja yang lebih fleksibel agar beban terbagi rata. B. Mengajukan tambahan staf sementara untuk mengantisipasi beban kerja. C. Mengoptimalkan penggunaan teknologi untuk mempercepat proses layanan. D. Mengadakan evaluasi mingguan untuk segera memperbaiki kendala di lapangan. E. Memberikan penghargaan bagi tim yang mampu menjaga performa di tengah lonjakan layanan. Jadi di sini ada lonjakan ya teman-teman, lonjakan jumlah permintaan layanan dalam sebulan terakhir ya. Langkah terbaik yang Anda lakukan untuk menjaga kualitas layanan ya, apa yang harus kita lakukan ya. A. Menyusun jadwal kerja yang lebih fleksibel agar beban kerja terbagi rata. Hanya menyusun jadwal ya teman-teman ya. B. Mengajukan tambahan staf sementara. Jangan ya teman-teman ya, mengajukan tambahan staf nanti malah membuat tambahan anggaran. Kita skip saja untuk opsi yang B. Untuk opsi yang C, mengoptimalkan penggunaan teknologi untuk mempercepat proses layanan ya. Di sini kurang nyambung ya teman-teman, tidak sesuai dengan pertanyaannya karena di sini mengoptimalkan penggunaan teknologi untuk mempercepat proses layanan, padahal yang pertanyaannya adalah bahwa ada lonjakan jumlah permintaan. Untuk yang D, mengadakan evaluasi mingguan untuk segera memperbaiki kendala di lapangan. Ini bagus ya teman-teman untuk opsi yang D. Untuk opsi yang E, memberikan penghargaan bagi tim yang mampu menjaga performa di tengah lonjakan layanan ya. Kurang efektif ya teman-teman ya, tidak ada evaluasi, tidak memperbaiki ya teman-teman ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang D. Soal ke-8, Anda ingin meningkatkan motivasi kerja tim agar lebih produktif dan berorientasi pelayanan prima. Apa upaya yang paling efektif? A. Mengadakan sesi penghargaan rutin untuk memberikan apresiasi atas kinerja terbaik. B. Membuka ruang diskusi bulanan untuk menerima saran dan keluhan dari tim. C. Memberikan kesempatan pengembangan diri seperti pelatihan atau workshop bagi anggota tim. D. Memberikan umpan balik positif secara berkala agar semangat kerja tetap terjaga. E. Menyusun program tim building agar kekompakan dan semangat kerja tim semakin kuat. Oke teman-teman ya, di sini ingin meningkatkan motivasi kerja tim agar lebih produktif dan berorientasi pelayanan prima ya teman-teman ya. Apa yang harus kita lakukan, apa yang paling efektif ya teman-teman ya. Untuk opsi A, mengadakan sesi penghargaan rutin ya, hanya memberikan penghargaan rutin untuk memberikan apresiasi ya teman-teman. Ini kurang efektif untuk opsi yang A. Untuk opsi yang B, membuka ruang diskusi bulanan untuk menerima saran dan keluhan dari tim. Bagus ya teman-teman ya, karena di sini kita meningkatkan motivasi ya agar lebih produktif dan berorientasi. Untuk opsi yang C, memberikan kesempatan pengembangan diri seperti pelatihan atau workshop bagi anggota tim. Kurang nyambung ya teman-teman ya, memberikan pengembangan diri ya. Untuk opsi yang D, memberikan umpan balik positif secara berkala agar semangat kerja tetap terjaga. Hanya memberikan umpan balik ya teman-teman ya, tidak membuka ruang diskusi ya teman-teman, tidak memberikan menerima saran dan keluhan dari tim ya. Kita skip saja untuk opsi yang D. Untuk opsi yang E, menyusun program tim building agar kekompakan dan semangat kerja tim semakin kuat. Hanya kekompakan saja tanpa ada diskusi, tanpa menerima saran dan keluhan ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang B. Soal ke-9, setelah mengevaluasi, Anda menemukan bahwa masalah 2 pelayanan terjadi karena staf baru belum sepenuhnya memahami alur kerja. Apa langkah terbaik untuk meningkatkan kinerja tim? A. Memberikan pelatihan tambahan yang lebih berfokus untuk staf baru. B. Menugaskan mentor dari staf senior untuk membimbing secara langsung hingga benar-benar paham. C. Membuat panduan kerja yang lebih praktis dan mudah dipahami agar staf baru lebih cepat menyesuaikan diri.
D. Mengadakan simulasi pelayanan rutin untuk memperkuat pemahaman prosedur bagi seluruh tim. E. Mengatur sesi coaching individual secara berkala untuk memantau perkembangan kemampuan staf baru. Jadi di sini itu ada masalah ya teman-teman ya. Ada masalah pelayanan ya. Dua pelayanan terjadi karena staf baru belum sepenuhnya memahami alur kerjanya ya. Jadi orang baru itu gimana kerjanya masih bingung ya. Jadi apa langkah terbaik untuk meningkatkan kinerja tim ya teman-teman ya. Di sini dikatakan bahwa di sini ada kinerja tim ya. Kita langsung saja bahas opsi yang A, memberikan pelatihan tambahan lebih berfokus untuk staf baru. Memberikan pelatihan tambahan, jangan ya teman-teman ya. Ini malah membuat bingung karena di sini ada pelatihan tambahan ya. Kita skip saja untuk opsi yang A. Untuk opsi yang B, menugaskan mentor dari staf senior untuk membimbing secara langsung hingga benar-benar paham. Ini juga bagus ya teman-teman ya. Menugaskan mentor ya. Untuk yang C, membuat panduan kerja yang lebih praktis dan mudah dipahami agar staf baru lebih cepat menyesuaikan diri. Ini bagus sekali ya teman-teman ya, membuat panduan kerja yang lebih praktis ya, panduan kerja yang lebih praktis. Untuk opsi yang D, mengadakan simulasi pelayanan rutin untuk memperkuat pemahaman prosedur bagi seluruh tim. Di sini hanya prosedur bagi seluruh tim. Padahal di sini kita hanya menemukan dua masalah dua pelayanan terjadi karena staf baru ya teman-teman ya. Jadi untuk opsi yang D kita skip saja. Untuk opsi yang E, mengatur sesi coaching individual secara berkala untuk memantau perkembangan kemampuan staf baru, mengatur sesi ya. Di sini ada mengatur sesi coaching individual secara berkala ya. Kita skip saja ya teman-teman ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C. Soal ke-10, ini soal terakhir dari pembahasan soal kali ini ya teman-teman ya. Langsung saja untuk soal ke-10, Anda adalah seorang kepala seksi yang membawahi beberapa staf penata layanan operasional di sebuah instansi pemerintah. Tim Anda bertugas memastikan kelancaran layanan administrasi publik, mulai dari penerimaan berkas hingga distribusi dokumen resmi. Suatu hari, Anda mendapat laporan bahwa ada keluhan dari masyarakat terkait sikap salah satu staf yang dianggap kurang ramah dan memperlambat proses layanan. Anda memahami bahwa hal ini harus segera disikapi agar tidak terdampak negatif lebih jauh pada citra instansi. Apa tindakan pertama yang paling tepat untuk menyikapi laporan keluhan tersebut? A. Memanggil staf yang bersangkutan untuk mendengarkan penjelasan secara terbuka sebelum mengambil langkah lebih lanjut. B. Melakukan penelusuran mendalam termasuk meminta keterangan dari masyarakat yang menyampaikan keluhan. C. Mengadakan pertemuan tim untuk membahas pentingnya pelayanan prima dan mendengar masukan bersama. D. Meninjau langsung proses layanan di lapangan untuk memahami situasi secara objektif. E. Mengingatkan seluruh staf melalui forum resmi tentang pentingnya menjaga sikap profesional dalam melayani masyarakat. Ya teman-teman ya, di sini ada laporan ya, ada laporan keluhan ya, ada laporan keluhan dari masyarakat terkait sikap salah satu staf dianggap kurang ramah ya dan memperlambat proses layanan. Anda memahami bahwa hal ini harus segera disikapi ya teman-teman ya. Apa yang harus dilakukan? Langsung saja untuk opsi yang A, memanggil staf yang bersangkutan untuk mendengarkan penjelasan secara terbuka sebelum mengambil langkah lebih lanjut. Ini kurang efektif ya teman-teman ya, memanggil staf itu saja ya. Kita skip saja untuk opsi yang A. Untuk opsi yang B, melakukan penelusuran mendalam termasuk meminta keterangan dari masyarakat yang menyampaikan keluhan. Bagus. C. Mengadakan pertemuan tim untuk membahas pentingnya pelayanan prima dan mendengar masukan bersama. Bagus. Untuk opsi yang D, meninjau langsung proses layanan di lapangan untuk memahami situasi secara objektif. Di sini tanpa ada mengadakan pertemuan ya teman-teman ya, langsung meninjau langsung ya. Jadi kurang efektif untuk opsi yang D. Untuk opsi yang E, mengingatkan seluruh staf melalui forum resmi tentang pentingnya menjaga sikap profesional dalam melayani masyarakat. Jadi untuk jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C ya teman-teman ya di sini. Mengadakan pertemuan tim untuk membahas pentingnya pelayanan prima dan mendengar masukan bersama. Ini lebih bagus sekali. Jadi opsi yang paling benar adalah opsi yang C.